Halo guys, ketemu sama gue lagi, Feby. It's been a while ya, kita nggak nge-vlog. Maklum lah, kesibukan kantor, mesti kejar deadline sebelum akhir tahun. Kebetulan teman gue yang editing ini juga lagi ada kesibukan di rumah, ngurusin orang tua dan segala macem. Jadi akhirnya kita agak-agak telat nih ngeluarin video berikutnya. So, hari ini kita punya kesempatan nih untuk nge-review R1M. Kayak udah banyak banget ya yang dari kemarin nanyain kapan sih mau review R1M. Akhirnya kita decide nih hari ini kita coba cari waktu banget di hari ini supaya kita bisa review lah R1M. Motor yang belum lama actually dikeluarin sama Yamaha dari tahun 2015 kemarin. Unitnya sendiri gue sih baru dapat di tahun 2016 sekitar bulan Maret lah ya, bulan Maret. Kita bahas satu-satu kira-kira speknya seperti apa, riding quality-nya kayak gimana, performance-nya di jalanan, kemudian as usual lah seperti biasa kita ngebahas riding experience lah. Itu Yamaha-nya ada di belakang. Kita akan ride itu Yamaha R1M. Tapi sebelum kita riding, gue mungkin mau kasih sedikit info aja secara general. Nanti detailsnya kita akan ngomongin nanti di akhir. Basically motor udah secara elektronik cukup lengkap banget. Kita bisa lihat motornya R1M ini sendiri secara kita mungkin ngomongin dari suspensi udah pakai Öhlins elektronik. Semi elektronik untuk depan belakang, kemudian bodi udah full karbon, ada inertial measurement unit, ada gyro sensor, kemudian ada communication system, communication unit namanya CCU, kemudian banyak fungsi dari elektronik sebenarnya dibenamkan di Yamaha R1M untuk memudahkan riding, kemudian untuk keperluan track, data logging untuk melihat lap time per view, kemudian quality, lean angle. Jadi secara nggak langsung kita boleh bilang walaupun nggak 100% seperti motor WSBK atau MotoGP, tetapi untuk penggunaan di track ataupun di jalanan kita udah dijejelin dengan bermacam-macam feature elektronik yang which is sekarang udah jadi common things di motor-motor superbike. Seperti mungkin ada di Ducati Panigale, ada di Honda All New CBR 1000 SP, SP2. Yang lain-lain saya masih belum tahu kalau untuk Gixxer, tapi kalau untuk Yamaha ini sudah termasuk lengkap. Kawasaki ada beberapa yang untuk model baru, elektroniknya juga lumayan cukup lengkap. Yang untuk ZX10R. Sebanyak juga sih hal-hal lain sih sebenarnya yang bisa kita bahas. Kita tahu sendiri nih Yamaha mesinnya crossplane, yang which is secara suara juga udah beda dibanding inline cylinder yang seperti kayak Honda ataupun Kawasaki yang suaranya lebih merdu dibanding R1M yang suaranya karena crossplane jadi lebih kasar. Tapi nggak sekasar V4 kayak Aprilia RS V4, tetapi punya ciri khas sendiri. Nggak juga mirip kayak suaranya Ducati Panigale yang L-Twin. Jadi rentang suaranya ada di antara mereka lah sebenarnya, di antara V4 L-Twin dan mesin inline 4 yang konservatif. Oke, bentar lagi kita mau jalan. Nanti kita sambil ngobrol-ngobrol di jalan, kita rasain gimana handlingnya di jalan. Motornya sih nggak terlalu berat, powernya sekitar 200 HP, standar. Cuma kebetulan motor gue udah ada beberapa yang memang gue rubah. Udah ada PC5 untuk ngatur dia punya elektronik dari sisi fuel, air fuel dan lain-lain. Kemudian gue ganti full sistemnya Akrapovic, harusnya sih menambah lebih kurang 10% mungkin lah dari sisi power. Beratnya motor sendiri sekitar 200 kilo, itu udah all in dengan bensin 17 liter sama oli lebih kurang 4 liter. Jadi sebenarnya kalau berat keringnya itu lebih kurang 180 lah, 180 kilo more or less.
gitu. Jadi guys, kita jalan bentar lagi, kita coba lihat powernya. Mudah-mudahan jalan agak sepi, jadi kita bisa buka gas sedikit. Tapi kalau enggak ya nanti kita cobalah cari-cari momen dimana kita bisa lihat actual power dari ini motor. Oke guys, I see you later. Halo guys, sekarang kita ready nih. Kita start dari ini namanya Green Terrace di daerah Taman Mini dekat rumah gua. Mode yang kita pakai hari ini actually mode C. Mode C itu sebenarnya custom yang gua pakai untuk hari-hari di jalan raya. Powernya sih tetap 1, tapi traction controlnya ada 5 gua bikin. Kemudian slide controlnya ada 3, biar nggak terlalu jerky banget sih sebenarnya tenaganya. Kalau biasanya yang gue pakai untuk di track sentul itu gue biasa pakai mode C, mode E, mode A. Itu lebih responsif. Slide controlnya lebih sedikit biasanya. Terus traction controlnya gue bikin hampir sangat-sangat sedikit banget. Coba kita rasain guys. Untuk jalan rame-rame kayak gini, motornya sangat agile, istilahnya nggak berat untuk dibawa nikung kiri kanan. Lihat perbedaan suaranya. Kalau suaranya inline 4 yang konservatif kayak Honda CBR, ZX10, MV termasuk F4, suaranya lebih merdu. Kalau ini suaranya lebih actually berasanya lebih kasar suaranya. Tapi itulah cirinya crossplane. Karena actually gigi satunya aja bisa sampai, kita ngomongin 140, 150. Untuk Jakarta nih terus terang kalau lagi rame pakai R1-nya gigi 1 sama gigi 2 doang yang kepake. Rasakan hentakannya. Tapi kalau kita ngomongin dia punya quick shifter, shifternya salah satu yang paling smooth yang pernah gue cobain. Suspensinya udah elektronik, kita bisa setting. Actually even kita bisa setting dari handphone untuk suspensinya, mau seberapa keras, mau soft, atau mau sesuai dengan karakter sirkuit.
sisi bobot, handling, center of gravity-nya ini motor juga beda. Kemudian agile-nya udah lihat tadi kan gimana macet-macet kita di jalan. Motornya kayak ya nggak kayak motor 250 cc juga sih rasanya, tapi nggak kayak motor-motor yang notabene superbike lama yang berat ya, istilahnya capek banget. Jadi motor termasuk enteng banget. Nah, kalau kita lihat di dashboard nih sekarang, tuh kalau kita rem, tuh ada muncul diagram seberapa dalam sih kita ngeremnya, berapa hard kita ngeremnya, full apa enggak. Kemudian posisi AMU-nya juga ada di sebelah kanan, gue ngeliatin motornya lagi nekuk ke depannya berapa derajat, kemudian ngebuka ke belakangnya berapa derajat. Seberapa banyak powernya, melimpah, nggak usah worry, ini powernya di mana-mana. Kalau mau santai-santai dalam kota, nih masukin aja gigi 3, motornya udah smooth banget. Throttle by wire-nya hampir nggak berasa, gejrokan naik turunnya, kaget-kagetannya. Ini banget, lean banget. Tapi jangan sekali-sekali pakai gigi 1, 2 lagi posisi pelan-pelan kalau pengen santai-santai. Powernya jerky banget. Dan itu jerkinya seadanya. Ngomongin seat height ya, ini motor cukup lumayan tinggi untuk orang setinggi gua. Anyway tingginya 174. Itu oke banget, masih oke banget. Kalau di bawah 170 memang agak berat alias cincit balet. 165 ya rekomen sih ya. Tapi anyway salah satu ownernya itu pendek, gue rasa tingginya cuma 160. Mungkin karena itu juga motornya juga jadi jarang dipakai. Mau ngakalin gimana biar kakinya nggak terlalu cincit banget, pakai riding gear yang agak bener, karena rata-rata sepatu boots yang untuk riding itu enak banget. Itu dia punya telapak tuh tinggi, jadi dia punya sole itu tinggi, jadi lumayan ngebantu. Kalau tingginya actually di bawah 170 biar nyaman lah, nggak akan ngurangin performance sih, masalahnya ngurangin kepercayaan diri pas lagi macet-macetan doang di Jakarta. Tuh, nah mereka throttle by wire. Kalau tiba-tiba masuk lubang, kalau lagi pelan ya begitu, ngagetin. Kita lurus aja biar nggak kena macet Taman Mini.
Marlin. Marlin juga blogger, fotografer, video editor. Ya dia bantuin gua selama ini. Cuma kemarin ibunya habis masuk rumah sakit, lagi sakit. Sekarang lagi dirawat di rumah. Jadi dia lebih banyak fokus sekarang bantuin ibunya di rumah, bukan bantuin lah, ngurusin ibunya di rumah. Makanya YouTube kita agak sedikit terbengkalai kemarin, dan sekarang gue juga lagi sibuk banget mau akhir tahun, closing tutup buku. Ini motor sebenarnya ada quick shifternya, jadi gue udah bilang kan quick shifternya salah satu yang paling smooth. Cuma kalau lo mau pakai cuma kayak 60 terus harus mau pindah gigi 2, bisa pakai quick shifter, cuma agak loncat karena lo nggak opening throttle-nya, nggak full, kemudian speednya juga nggak cukup. Jadi quick shifter itu baru bekerja ketika opening daripada RPM-nya itu tinggi, kan di atas 60 atau 80 km per jam, itu baru smooth. Nih kayak begini, oh smooth kan, pindah giginya begitu juga. Biasa naik kantor tambah bayar segini. Oh, kayak begitu. Loncat. Itu ciri khasnya throttle by wire. Jadi kita tadi udah riding, basically nggak jauh sih tadi kita jalan, kita udah sampai ke Halim doang. Basically tadi lebih banyak untuk ngerasain gimana sih kalau sebenarnya bawa R1M itu di jalanan ya. Kita ngeliat dari sisi performance, kemudian agility untuk ridingnya sendiri, quality ridingnya ketika macet, difficulties, terus kemudian obstacles kita kalau lagi macet. Sempat ada momen lah dimana kita bisa tadi lumayan bisa buka gas, tapi basically nggak terlalu maksimal karena satu jalannya pas bulan hujan tadi di daerah Halim, terus yang kedua rame sehingga kita nggak bisa maksimal lah untuk nyobain. Basically tadi kita udah bilang bahwa motornya kalau dari kaki-kaki itu udah cukup mumpuni banget karena suspensinya di depan belakang itu udah pakai Öhlins. Elektronik bisa di-adjust melalui handphone atau bisa melalui dashboardnya sendiri. Kemudian adjustmentnya sendiri sesuaikanlah dengan posisi di mana kita mau bawa motor, yang baik itu di jalan atau mau di track. Kalau misalnya di track mungkin kita bikin lebih stiff, lebih keras, ribonnya lebih sedikit. Mungkin kalau di jalan raya beda karena jalan kita lebih pelan, kemudian jalannya bergelombang, jalanan jelek. Jadi kita mesti banyak setting motornya untuk lebih ke road orientation, which is ribonnya mesti lebih lebih banyak. Kemudian juga compressionnya juga nggak terlalu keras sehingga lebih nyaman untuk dipakai di jalan. Makanya ada optional di mana kita bisa memilih sebenarnya untuk apa kita mau pakai yang stiff apa enggak, itu kita bisa custom dari dashboardnya, dari elektroniknya. Kemudian yang kedua kita lihat tadi motornya full carbon fiber, jadi motornya juga light. Gue udah bilang tadi berat motornya 200 kilo, horsepower itu 200 standar, jadi actually itu 1:1 lah kalau dihitung bobot rasio sama power ya. Nah kemudian kalau kita ngomongin masalah pengereman, remnya standar, sebenarnya itu buatan Yamaha, kerjasama sama Brembo juga. Jadi udah cukup mumpuni. Gue udah pernah pakai dengan kondisi standar itu di Sentul. Jadi cukup aman tanpa harus mengganti ke produk-produk aftermarket, kecuali memang untuk tampilan aja ya. Tapi kalau fungsional sebenarnya udah cukup banget pakai yang standar. Jadi gue nggak ganti dia punya brake itu baik depan maupun belakang. Exhaust kebetulan saya pakai Acra yang full system, sama kayak yang dipakai tim WSBK Yamaha tahun lalu. Jadi itu standar, udah dapat full systemnya, tapi bukan dari Yamaha, kita beli sendiri.
Nah itu full titanium. Nah kemudian kita lihat armnya tadi itu udah aluminium polish, tankinya juga aluminium polish. Jadi itu sangat-sangat menghemat bobot dari si motor itu sendiri. Karena kalau keringnya sendiri ini motor sebenarnya cuma 180 kilo, tapi kalau udah full kita pakai bensin sama oli yang udah dimasukin segala macam itu totalnya 200 kilo. Nah torsinya sendiri sekitar 112-an ya, 112 atau 120. Udah cukup banget dan lebih dari cukup untuk kalau misalnya kita pakai di jalan raya. Even untuk di sirkuit pun udah sangat cukup kalau misalnya kita cuma main di kelas pemula lah ya atau intermediate. Tapi kalau mungkin di advance mungkin perlu settingan yang lain-lain gitu. Kita perlu setting secara manual, elektronik ya. Kemudian kita ngebahas mengenai riding quality lah ya. Basically motornya sendiri untuk di jalanan cukup banget ya, maksudnya nggak terlalu nakutin. Memang powernya sih jerky, lebih nggak linear di bawah, tapi di atasnya linear banget. Sayang kita tadi nggak bisa dapat footage yang banyak untuk pas speeding atau istilah jalan cepat. Kebanyakan tadi jalannya rada rame dan macet, jadi lebih banyak kita ngerasain quality riding ketika jalanannya agak macet. Nah, terus kalau untuk sisi riding sendiri tadi gue udah bilang motornya cukup nyaman, powernya semua ada di mana-mana, melimpah. Beda karakter sama Superbike yang lain karena inline 4-nya tidak sama. Basically Yamaha kan pakai crossplane. Beda dengan kayak misalkan CBR atau misalkan Kawasaki ZX-10 yang notabene konservatif dari sisi inline 4-nya, sehingga tenaga dan suaranya pun beda gitu. Beda juga dengan Aprilia RS V4 yang mesinnya notabene V4 atau Panigale yang pakai L-twin. So motor ini standarnya ban itu pakai depannya 120, belakang standar 200 untuk yang R1M, tapi untuk R1 itu 190 karena ada perbedaan suspensi dengan R1 yang biasa, sehingga pemakaian bannya juga lebih kecil. Motor ini udah ada IMU-nya, Inertial Measurement Unit, which is kayak semacam gyro-nya. Jadi kita bisa ngukur motor itu miring kiri kanan, lean angle-nya berapa, kemudian forward back-nya berapa, kemudian up and down-nya berapa. Itu sebenarnya perlu sih kalau dipakai pas kita lagi track. Kalau di jalan raya sih hampir nggak terlalu pakai ya. Tapi kalau di track kita bisa tahu tuh sebenarnya lean-nya kita kurang seberapa lean. Kemudian kalau kita brake, kita kurang seberapa dalam brake-nya. Kemudian opening throttle-nya pas keluar dari corner seberapa besar, itu semua kelihatan. Jadi di data logging-nya itu basically kita bisa download, nanti kita bisa baca, dan kita bisa analisa di situ. Pas kita analisa kita tahu tuh di mana kekurangannya kita. Jadi selalu ada room untuk improvement ketika kita turun di track gitu. Tapi kalau untuk di jalan sih sebenarnya hampir nggak terlalu signifikan lah ya efeknya ya basically, karena kita kan istilahnya nggak ngejar lap time atau kita nggak ngejar leaning angle, karena toh di jalanan biasa kita juga nggak akan mungkin bisa cornering yang tajam dan segala macam. Gua rasa cuma itu aja, but overall kalau kita kasih nilai ini motor almost perfect gitu, because nggak ada motor yang perfect ya gitu. Semua motor tuh pasti ada kelebihan kekurangan gitu. Tapi ini motor udah almost perfect, bisa dipakai di jalanan, bisa dipakai untuk let's say track day, even untuk balap. Walaupun masih banyak yang harus diganti kalau untuk balap, tapi basically motornya udah ready to race, siap. Tinggal sekarang gimana ridernya aja, kemudian dengan experience ridernya lah lebih kurang untuk sebenarnya bisa ngebejat ini motor bisa lebih maksimal. Anyway, kali ini cuma segitu dulu review kita tentang R1M. Anyway, itu aja guys. Jangan lupa cek my YouTube untuk video-video yang lain, cek my Instagram, give me likes if you like it, comments if you think that I need some more improvement, and then we'll see another time, but this time we are off. Ciao.